Emily Charlotte Le Breton lahir pada tanggal 13 Oktober 1853 di Jersey, tepat di lepas pantai Normandia, Prancis. Ayahnya adalah William Corbett Le Breton, dekan Jersey, dan ibunya adalah Emily Davis Martin, seorang wanita yang dikenal karena kecantikannya. Dikenal hanya sebagai Lily atau Sang Duchess sepanjang masa kecilnya. Dia adalah anak kedua termuda dari 6 saudara kandungnya yang semuanya laki-laki. Saat tumbuh dewasa, dia menikmati kebersamaan dengan saudara-saudaranya. Bersama-sama mereka biasa memanjat pohon, berenang, memancing, dan menunggang kuda di perbukitan dekat rumah mereka. Mereka juga sering menjahili tetangga-tetangga mereka. Sebagai seorang gadis muda, dia mendapatkan pendidikan yang baik. Awalnya seorang guru privat asal Prancis yang mengajarinya, tetapi tampaknya Lily muda terlalu sulit untuk diatur sehingga dia segera dididik oleh guru privat kakaknya. Ayahnya sebagai dekan Jersey adalah pemimpin gereja Inggris di Jersey. Ini adalah posisi yang sangat terhormat, tetapi meskipun begitu, William Le Breton dikenal memiliki reputasi sebagai pria penggoda wanita. Dia sering tidak setia kepada istrinya dan memiliki banyak anak di luar nikah. Akhirnya tingkah lakunya mulai merusak reputasinya. Setelah bertahun-tahun menahan semua ini, istrinya Emily akhirnya lelah dengan perilakunya dan memutuskan untuk meninggalkannya pada tahun 1880. Sejak kecil, Lily telah tinggal di pulau yang dianggapnya sebagai rumah. Pada saat usianya 15 tahun, dia telah menerima berbagai lamaran pernikahan, namun semua itu ditolak. Tahun itu dia mengunjungi London dan sangat menyukai kota tersebut. Dia berharap suatu hari nanti bisa menjadi bagian dari kalangan elit London yang gemerlap. Beberapa tahun kemudian, Lily didekati oleh seorang pria selama sekitar 4 bulan yang melakukan segala cara untuk merebut hatinya. Pria ini adalah seorang pemilik tanah asal Irlandia, 6 tahun lebih tua darinya, bernama Edward Langtry. Pasangan itu menikah pada tanggal 9 Maret 1874. Lily berusia 20 tahun dan suaminya 26 tahun. Setelah beberapa waktu di Jersey, mereka pindah untuk tinggal di Southampton. Semua yang diinginkan Edward hanyalah seorang istri yang patuh dan menikmati kehidupan tenang di pedesaan. Namun ini bukanlah kehidupan yang diinginkan Lily. Butuh waktu bertahun-tahun bagi Lily untuk meyakinkan Edward agar akhirnya pindah ke London. Mereka tinggal bersama di sebuah apartemen di Eaton Place, Belgravia. Pada tahun 1877, Lily diundang ke sebuah resepsi kalangan atas melalui seorang teman ayahnya, Thomas Herring Jones. Ini adalah acara kalangan atas pertama yang pernah dihadirinya. Namun ia langsung dikenal karena kecantikan dan kecerdasannya. Malam itu, seniman Frank Miles yang mengagumi kecantikannya memutuskan untuk membuat beberapa sketsa dirinya. Sketsa-sketsa ini nantinya menjadi sangat populer di kartu pos. Namun yang aneh adalah Frank Miles dan Lily belum pernah diperkenalkan satu sama lain. Dalam sebuah wawancara, Lily menyatakan hal ini tentang Miles. Dia pergi ke klub-klubnya dan di antara teman-teman senimannya, dia menyatakan bahwa dia telah melihat seorang wanita cantik dan dia menggambarkan diriku kepada semua orang yang dia kenal sampai suatu hari salah satu temannya bertemu denganku dan aku pun diperkenalkan kepadanya. Lalu Tuan Miles datang dan memohon agar aku mau duduk untuk dilukis potretnya. Aku setuju dan ketika potret itu selesai, dia menjualnya kepada Pangeran Leopold. Sejak saat itu, aku diundang kemana-mana dan sangat dihargai oleh banyak anggota keluarga kerajaan dan bangsawan. Pada tanggal 24 Mei 1877, Lily diundang ke acara sosial lainnya, kali ini sebuah pesta makan malam. Pada kesempatan ini, dia duduk di sebelah Pangeran Wales, calon Raja Inggris Edward yang ke-7. Sementara itu, suaminya duduk di ujung meja yang lain. Pangeran Wales adalah seorang pria yang sudah menikah dan memiliki 6 anak, tetapi meskipun begitu, dia dikenal sebagai seorang playboy. Setelah pesta makan malam itu, dia mulai mengincar Lily. Tak butuh waktu lama sampai dia tergila-gila padanya. Dan tak lama kemudian Lily menjadi simpanannya. Meskipun istrinya Putri Alexandra harus bersabar dengan tabiat gemar main perempuan sang pangeran, dia memastikan untuk tidak menunjukkan rasa cemburu. Bahkan dalam beberapa hal dia menerima Lily sebagai kekasih suaminya.
Saat Lily semakin diterima di kalangan masyarakat kelas atas, dia pindah ke sebuah rumah di nomor 17 Norfolk Street, dekat Park Lane bersama suaminya. Saat itu, Lily dikenal sebagai wanita cantik. Dia dicintai dan juga membuat iri banyak orang karena bentuk tubuhnya yang ramping, tinggi badannya, dan sifatnya yang anggun. Pada tahun 1878, Sir John Everett Millais melukis potret Lily. Dia memberi judul karyanya A Jersey Lily yang kemudian menjadi julukannya. Potret itu adalah salah satu lukisan yang paling terkenal pada masanya. Ketika dipamerkan di Royal Academy, kerumunan besar berbondong-bondong untuk melihatnya. Tahun berikutnya, saat dia mengunjungi Millais di Skotlandia, seorang teman sang pelukis, Rupert Potter, mengambil berbagai foto Lily dengan tujuan untuk meningkatkan keterampilan fotografinya. Seniman terkenal lainnya yang melukis dirinya termasuk Edward Poynter dan Sir Edward Burne-Jones. Ketika Lily sedang berpose untuk potretnya di studio Millais, dia bertemu dengan seorang politikus terkemuka bernama William Ewart Gladstone. Mereka kemudian menjadi teman dekat dan Gladstone menjadi mentor baginya. Dia kemudian menjadi Perdana Menteri Inggris sebanyak 4 kali. Gladstone memberinya nasihat yang sangat baik. Tetapi satu kutipan yang menonjol adalah ketika dia berkata, dalam karir profesionalmu, kamu akan menerima serangan, baik yang bersifat pribadi maupun berupa kritik, yang adil maupun tidak adil. Tahanlah, jangan pernah membalas, dan yang terpenting, jangan pernah terburu-buru menerbitkan tulisan untuk menjelaskan atau membela diri. Pada musim panas tahun 1879, Lily memulai hubungan asmara dengan Earl of Shrewsbury. Pasangan itu saling tergila-gila. Mereka bahkan berencana untuk kabur bersama pada bulan Januari 1880. Namun rencana mereka berakhir karena sebuah skandal yang dibuat oleh jurnalis Adolphus Rosenberg. Pada musim gugur tahun 1879, dia menulis tentang rumor bahwa Edward Langtry akan menceraikan Lily karena perselingkuhannya dengan menyebutkan beberapa pria sebagai pihak ketiga, termasuk Pangeran Wales. Hubungan Lily dengan sang pangeran berlangsung hampir 3 tahun. Hubungan itu berakhir pada bulan Juni 1880 ketika dia hamil. Selama waktu ini, dia bahkan diperkenalkan kepada Ratu Victoria. Setelah itu, mereka tetap berteman sampai batas tertentu. Meskipun mereka jarang bertemu, sang pangeran tetap menyukainya dan selalu berbicara positif tentangnya. Dia bahkan memberinya sejumlah uang ketika dia hamil dan kemudian menggunakan pengaruhnya untuk membantu Lily dalam jalur karirnya. Sayangnya bagi Lily dan suaminya, mereka tidak mampu menjalani gaya hidup kelas atas yang mereka tampilkan. Utang mereka perlahan menumpuk dan karena Lily tidak lagi mendapat dukungan dari Pangeran Wales, para kreditur mulai menagih. Karena hal ini, Lily memutuskan untuk menjual banyak barang miliknya untuk melunasi utangnya. Dengan cara ini, suaminya tidak akan bangkrut. Sebelum Lily hamil, dia sempat menjalin hubungan singkat dengan Pangeran Louis dari Battenberg. Namun pada saat yang sama, dia juga masih menjalin hubungan dengan teman masa kecilnya, Arthur Clarence Jones, yang merupakan saudara laki-laki dari iparnya. Meskipun tidak pasti siapa ayah dari anak Lily, yang jelas bukan suaminya. Pada saat ini, hubungan Lily dengan suaminya sudah bermusuhan. Dalam beberapa tahun pertama pernikahan, Lily kehilangan semua rasa cinta dan hormat kepada suaminya. Dia memiliki sedikit hobi dan menghabiskan sebagian besar malamnya menenggak botol-botol whisky sebelum terhuyung-huyung ke tempat tidur dalam keadaan mabuk. Dia memberitahu Pangeran Louis tentang kehamilannya, membuatnya percaya bahwa itu adalah anaknya. Setelah itu, sang pangeran memberitahu orang tuanya dan dia segera ditugaskan ke kapal perang HMS Inconstant. Banyak yang percaya bahwa sebenarnya teman lamanya, Arthur Jones, adalah ayah dari anak itu. Hal ini disebabkan oleh surat-surat penuh gairah yang mereka tukar. Selain itu, Jones menemaninya ke Paris ketika putrinya, Jean Mary, lahir pada bulan Maret tahun 1881. Setelah kelahiran putrinya, temannya Oscar Wilde memperkenalkannya pada dunia akting. Dia memutuskan untuk memulai karir teaternya dengan pertama kali tampil dalam sebuah pertunjukan amatir pada pertengahan November. Setelah itu, dia dibantu oleh mantan aktris profesional Henrietta La Labouchere.
Berkat hal ini, kemampuan Lily meningkat pesat dan debut profesionalnya berlangsung di Haymarket pada bulan Desember tahun 1881. Meskipun dia memiliki para pengkritik karena statusnya sebagai sosialita dan tidak memulai dari bawah, dia sangat dicintai oleh masyarakat. Setiap kali dia tampil, pendapatan box office selalu besar. Sayangnya, suaminya sama sekali tidak mendukung karirnya. Namun karena penghasilannya menurun, dia tidak bisa banyak bicara. Saat Lily sibuk, ibunya Emily Davis Martin yang menjaga putri Lily. Dia berperan penting dalam membesarkannya. Pada awal tahun 1882, Lily memulai kelompok teaternya sendiri saat masih berada di bawah bimbingan Henrietta Le Leboucher. Dengan bantuan gurunya, kelompok teaternya berkeliling Inggris untuk mementaskan banyak drama. Lily kemudian melakukan tur pertamanya ke Amerika Serikat, tiba pada bulan Oktober di tahun yang sama. Sayangnya pertunjukan pembukaan mereka di Amerika Serikat ditunda setelah teater tempat mereka seharusnya tampil terbakar pada malam sebelumnya. Meskipun awalnya kurang baik, pertunjukan tersebut dipindahkan ke tempat lain dan akhirnya sangat sukses. Pada bulan Mei tahun 1883, tur tersebut selesai dan Lily beserta rombongannya telah meraup keuntungan besar. Dia terus berakting sepanjang hidupnya. Pada tahun 1889, dia memerankan Lady Macbeth dalam drama Shakespeare berjudul Macbeth. Pada tahun 1903, dia tampil di Amerika Serikat membintangi The Crossways. Lily bahkan melakukan tur di Amerika Serikat pada 2 kesempatan lagi, sekali pada tahun 1906 dan sekali lagi pada tahun 1912. Lily bahkan membintangi sebuah film tahun 1913 berjudul His Neighbor's Wife. Pada tahun 1917, dia pensiun dari panggung dan penampilan terakhirnya di teater di London. Saat Lily sedang tur di Amerika Serikat, dia memulai hubungan dengan seorang pria Amerika kaya yang mewarisi kekayaan kakek neneknya. Frederick Gebhardt adalah seorang olahragawan muda dan pemilik kuda. Tuan ini baru berusia 22 tahun, sedangkan Lily 7 tahun lebih tua darinya. Namun dia segera jatuh cinta pada pria itu dan mengabdikan dirinya sepenuhnya kepadanya. Selama hubungan Lily dengan Fred, pasangan itu memutuskan untuk membeli peternakan yang bersebelahan di Lake County, California. Di peternakannya, yang luasnya 4.200 ekar, Lily memproduksi anggur merah. Hingga hari ini, kebun anggur tersebut masih beroperasi. Lily sangat jatuh cinta sehingga dia ingin menikah dengan Fred. Jadi pada bulan Juni tahun 1887, dia mengajukan kewarganegaraan Amerika dan mengajukan gugatan cerai. Namun suaminya Edward sama sekali tidak berniat untuk menuruti permintaannya. Dia tidak mau bergeming bahkan ketika dia menyuap atau mengancamnya. Berkat Fred, hasrat Lily terhadap pacuan kuda pun dimulai. Pasangan itu menikmati olahraga tersebut dan mereka memutuskan untuk membeli serta membawa sekumpulan kuda Amerika ke Inggris. Sayangnya, pada tanggal 13 Agustus 1888, musibah menimpa pasangan itu. Gerbong kereta yang mengangkut 16 kuda pacu, mereka keluar rel di Showholler, Pennsylvania. Gerbong itu kemudian terguling menuruni tanggul setinggi 80 kaki dan terbakar. Kejadian ini mengakibatkan 1 orang tewas dan 11 kuda mereka mati, termasuk kuda juara mereka, Eeyore. Setelah kejadian itu, Fred sangat terpukul. Sayangnya, hubungan mereka juga berubah. Mereka mulai sering bertengkar dan Fred menyadari bahwa selama Edward Langtry masih hidup, Lily tidak akan pernah benar-benar bebas. Perlahan, mereka mulai menjauh satu sama lain dan akhirnya putus pada tahun 1891. Fred akhirnya menikahi wanita lain pada tahun 1895. Pada tahun 1889, Lily sedang memasang taruhan pada seekor kuda ketika seorang pria muda mendatanginya dan menawarkan beberapa saran serta uang taruhan. Pria yang ditemuinya adalah George Alexander Baird, seorang lajang muda eksentrik dengan tanah luas di Skotlandia, peternakan kuda besar, kandang balap, dan uang lebih banyak daripada yang ia tahu harus digunakan untuk apa. Kekayaan ini sebagian besar karena ia mewarisi kekayaan keluarganya. Setelah hubungan Lily dengan Fred berakhir, dia mulai menjalin hubungan dengan Baird.
Namun dia dipandang sebagai pemuda pemarah yang menghabiskan sepanjang hari untuk minum-minum dan sepanjang malam berjudi, berkelahi, serta bergaul dengan perempuan-perempuan yang reputasinya buruk. Teman-teman Lily membencinya dan juga dikatakan bahwa Bert memperlakukan Lily dengan buruk. Namun terlepas dari reputasinya, mereka memulai sebuah hubungan. Salah satu tindakan yang menonjol yang dilakukan Bert adalah ketika dia menghadiahkan Lily seekor kuda berumur 2 tahun yang bernama Milford. Kuda itu kemudian memenangkan beberapa perlombaan dan memiliki karir yang hebat. Berkat Bert, Lily mengembangkan hasrat yang lebih kuat untuk beternak, balap kuda, dan memiliki kuda. Ini adalah awal dari karir baru bagi Lily yang kemudian sangat ia cintai. Hubungan Lily dengan Bert berakhir pada bulan Maret tahun 1893 ketika ia meninggal dunia. Setelah itu, Lily terus membeli kuda pacu dan memindahkan pelatihannya ke kandang Sam Pickering di Camford House. Dia juga pindah ke Regal Lodge yang terletak di sebuah desa kecil bernama Camford dekat Newmarket. Lily meraih banyak kesuksesan selama bertahun-tahun dengan banyak kuda pacunya memenangkan banyak piala. Pada tahun 19, Lily menjual Regal Lodge serta semua hal lain yang masih dimilikinya yang berhubungan dengan pacuan kuda. Selama 23 tahun Regal Lodge menjadi rumahnya, ratusan selebriti dan tamu terhormat diterima di sana. Meskipun begitu, Lily memutuskan sudah saatnya untuk melanjutkan hidup. Jadi dia pindah dan menetap di Monaco. Lily menjadi warga negara Amerika pada tahun 1897 dan pada bulan Mei di tahun yang sama, dia menceraikan suaminya Edward Langtry di California. Bulan berikutnya, pernyataan Edward mengenai perceraian tersebut diterbitkan di New York Journal. Tak lama setelah itu, dia mulai sedikit kehilangan akal, mungkin karena jatuh yang dialaminya saat berada di kereta. Dia meninggal beberapa bulan kemudian di rumah sakit jiwa, kemungkinan besar karena pendarahan otak. Pada bulan Juli tahun 1899, Lily menikah dengan Hugo Gerald de Bat yang berusia 28 tahun. Saat itu usianya sudah 46 tahun. Pernikahan itu berlangsung di Jersey dengan hanya dihadiri oleh putri Lily, Jean, dan pejabat gereja. Ketika ayah Hugo meninggal pada tahun 1907, dia mewarisi gelar baronet kelima serta banyak tanah dan properti di Sussex, Devon, dan Irlandia. Ini berarti pasangan itu sekarang memiliki kekayaan yang lebih besar lagi dan Lily sekarang menjadi Lady de Bat. Semua properti ini dijual pada tahun 19 sebelum Lily pindah ke Monaco. Dari tahun 19 hingga kematiannya, Lily tinggal di Monaco sementara suaminya tinggal di Vence, Alpes-Maritimes. Pasangan itu tidak terlalu sering bertemu, kebanyakan saat acara sosial dan pertemuan pribadi. Lily tetap aktif selama tahun-tahun terakhir hidupnya. Dia sering bepergian ke Paris dan London, mengunjungi putrinya dan cucu-cucunya. Dia juga senang berkebun, berjudi, mengunjungi arena pacuan kuda, dan bertemu dengan saudaranya. Pada tahun 1925, dia menerbitkan memoarnya, The Days I Knew. Di Monaco, sahabat terdekatnya adalah seorang wanita bernama Mathilde Marie Piet. Lily Langtry meninggal di Monte Carlo pada tanggal 12 Februari 1929 karena pneumonia. Dia berusia 75 tahun. Dia kemudian dimakamkan di gereja Saint Xavier di Jersey bersama orang tuanya, Mathilde Piet, yang telah bersama Lily sampai kematiannya, mewarisi 10.000 pound, properti Lily di Monaco, dan mobilnya. Terima kasih kepada semua yang telah menonton video ini tentang Lily Langtry. Saya benar-benar berharap Anda menikmatinya. Saya sangat menikmati meneliti hal ini. Jadi jika Anda punya saran lain, silakan tinggalkan komentar atau kirim email kepada saya. Dan jika Anda menikmatinya, silakan klik suka dan berlangganan. Baiklah, sampai jumpa di Forgotten Lives berikutnya. Terima kasih.